wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran biologi. Sekarang kalian sudah berada di kelas 11 IPA. Untuk pembelajaran biologi di kelas 11, kalian akan belajar bersama Ibu. Nama Ibu Siti Hayati dan akan mengampu materi biologi bersama kalian di kelas 11 IPA. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran biologi di pertemuan pertama kita, terlebih dahulu Ibu akan sampaikan materi apa saja yang akan kalian pelajari di kelas 11. Oke, yang pertama untuk bab 1 ada sel, bab 2 jaringan tumbuhan, bab 3 jaringan hewan, bab 4 sistem gerak, bab 5 sistem transportasi atau sistem sirkulasi zat. Untuk materi biologi di kelas 11 itu sangat berbeda jauh dengan materi biologi di kelas 10. Kalau di kelas 10, kalian belajar tentang klasifikasi makhluk hidup ke dalam 5 kingdom. Nah, untuk kelas 11, kita akan mulai mengenal diri kita sendiri sebagai manusia, mulai dari strukturnya, kemudian fungsi dari setiap organ, kemudian bagaimana organ-organ itu bekerja, penyakit apa saja yang bisa timbul sehingga mengganggu kerja dari organ tersebut, kemudian bagaimana cara pengobatannya, bagaimana cara pencegahannya, dan juga teknologi apa saja yang digunakan untuk pengobatan dari gangguan atau penyakit yang mengganggu organ tersebut. Oke, kita mulai bab 1 tentang sebelumnya kita ke penilaian dulu. Penilaian untuk materi biologi di kelas 11 itu ada 3 unsur. Yang pertama untuk pengetahuan atau kognitif, nanti nilainya akan diambil dari nilai tugas-tugas yang kalian kumpulkan dari LKLK. Kemudian yang kedua, nilai dari evaluasi akhir bab. Kemudian yang ketiga, nilai PTS atau penilaian tengah semester. Yang keempat, nilai PAS atau penilaian akhir semester. Kemudian berikutnya adalah untuk aspek keterampilan atau psikomotor. Nah, untuk keterampilan nanti nilainya akan diambil dari tugas praktek yang harus kalian kerjakan di rumah. Yang ketiga, untuk sikap akan diambil dari ketepatan waktu kalian dalam pengumpulan tugas. Karena kita tidak bertemu secara langsung, maka untuk nilai sikap akan Ibu ambil hanya dari ketepatan waktu dalam pengumpulan tugas. Mulai bab 1 ya. Ini misalnya banyak. Ini diambil dari potongan yang sangat tipis, yang sangat kecil dari satu lapis bawang merah. Ya, sekecil itu saja penampakannya seperti ini, apalagi satu siung bawang merah. Kan? Sekarang sel itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai unit struktural terkecil. Artinya, sel adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Yang kedua, sel sebagai unit fungsional terkecil. Fungsi. Jadi di dalam sel terdapat proses hidup. Proses hidup apa saja? Yang pertama, menghasilkan energi. Yang kedua, mengeluarkan zat-zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan oleh sel. Yang ketiga, menghasilkan zat-zat yang dibutuhkan oleh sel. Hormon, enzim, itu semua hasil kerja dari sel. Kemudian, yang ketiga adalah unit hereditas. Nah, hereditas dikatakan bahwa sel memiliki fungsi untuk pewarisan sifat atau sifat genetis. Sifat dari siapa? Dari induk pada keturunannya. Kok bisa? Nanti kita lihat mengapa sel bisa dikatakan sebagai unit hereditas. Oke, sekarang kita lihat ukuran sel. Umumnya, sel itu ukurannya sangat kecil. Sebagian besar berdiameter antara 1 sampai 100 mikrometer. Di sini ukurannya ke mikrometer. Dengan volume berkisar antara 1 sampai 1000 mikrometer kubik. Jadi sangat-sangat kecil. Nah, mengapa sel ini sangat kecil? Kita lihat di sini ada pemisalannya. Ini jika tubuh tersusun dari satu sel dengan ukuran balok yang besar. Nah, ini jika satu tubuh tersusun dari banyak
satu sel, tadi sudah Ibu sampaikan, itu mampu melakukan fungsional, bisa menghasilkan energi, bisa mengambil zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, bisa mengeluarkan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sekarang kalau satu kotak ini saja bisa menghasilkan 10 joule kalori, maka kita bayangkan bagaimana kalau tubuh itu tersusun dari bermiliar-miliar sel. Jadi kita akan menghitung berapa miliar joule yang bisa dihasilkan oleh sel tersebut, sehingga kita bisa berpikir, kita bisa berjalan, kita bisa tertawa. Itu energi semuanya dihasilkan dari kerja sel. Jadi itulah alasannya mengapa sel ukurannya sangat kecil. Karena semakin kecil ukurannya, maka akan semakin banyak jumlahnya. Semakin banyak jumlah sel, maka akan semakin banyak energi yang dihasilkan. Semakin banyak zat yang akan diserap dan semakin efektif proses metabolisme dalam tubuh. Kalian mungkin pernah melihat ini ya, bahkan mungkin ini makanan favorit kalian sehari-hari. Ya, ini telur ayam. Nah, mengapa Ibu mengambil contoh telur ayam? Telur ayam itu contoh dari sel yang ukurannya paling besar. Mengapa disebut ukuran paling besar? Karena telur ayam ini yang biasa kalian konsumsi adalah sel telur yang tidak mengalami pembuahan oleh sperma, sehingga dia tidak menghasilkan anak. Nah, kalau misalkan kita lihat si telur ayam ini, kita kupas, maka nanti hasilnya seperti ini. Ini ya bagian ini yang kita sebut sebagai putih telur. Nah, yang ini kita sebut sebagai kuning telur. Nah, kalau berdasarkan yang tadi Ibu sampaikan, yang bagian kuning ini yang kita sebut sebagai nukleus atau inti sel, ya, bentuknya padatan. Kemudian yang putih ini kita sebut sebagai plasma atau bagian cair dari sel. Nah, nanti di plasma inilah akan ditemukan organel sel. Ya, lihat gambaran ini. Ini ada sel hewan. Di ini yang bagian tengah adalah nukleusnya atau inti selnya, ya, telur. Sementara pada bagian telurnya atau bagian plasmanya kita bisa menemukan berbagai macam organel sel. Misalkan di sini kita bisa menemukan mitokondria. Kemudian kita juga bisa menemukan lisosom. Kemudian ada sentriol, ada aparatus Golgi dan lain-lain. Nah, untuk organel sel nanti akan kita pelajari di pertemuan kedua. Ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Ini sebetulnya sudah kalian pelajari di kelas 10. Sel prokaryotik diartikan sebagai sel yang belum memiliki membran inti, ya. Sementara eukaryotik adalah sel yang sudah memiliki membran inti. Membran inti itu seperti apa? Nah, kita ambil contohnya yang eukaryotik. Ini yang tadi ya, ini disebut sebagai nukleus. Membran intinya yang mana? Yang ini, yang bagian luar. Ya. Kemudian di bagian tengahnya nanti ada inti. Nah, di sininya di bagian sini di nukleoplasma nanti kita akan menemukan kromatin atau DNA. Jadi DNA-nya dibungkus oleh membran yang disebut sebagai membran inti. Itu pada eukaryotik. Kita bandingkan dengan yang prokaryotik. Ini DNA nih, DNA. Tetapi DNA-nya tersebar di seluruh permukaan sel. Mengapa tersebar? Karena dia tidak memiliki membran inti. Beda dengan eukaryotik. Kalau eukaryotik ini membran intinya ada. Jadi ketahuan, oh ini loh nukleusnya, oh ini loh inti selnya. Sementara kalau prokaryotik, ketika kita cari yang mana sih nukleusnya, yang mana sih inti selnya, itu tidak ada. Kenapa? Karena dia tidak memiliki membran inti sel. Nah, nanti apa perbedaan antara prokaryotik dan eukaryotik? Itu tugas kalian untuk kalian kaji dalam buku paket, ataupun silahkan kalian bisa searching dari Google. Ya, oke, selanjutnya sel hewan dan sel tumbuhan. Ini juga sama. Ini sel hewan, oke, ini sel tumbuhan. Ya, karena mereka sama-sama
eukariotik, kita akan menemukan nukleus. Ini nukleusnya. Ini juga sama, ini nukleusnya. Nah, sekarang tugas kalian yang kedua adalah mengkaji bagian-bagian apa saja yang dimiliki oleh sel hewan, bagian apa saja yang dimiliki oleh sel tumbuhan, apa persamaan antara keduanya, kemudian organel-organel apa saja yang hanya ada di hewan, kemudian organel-organel apa aja yang ada di tumbuhan. Kalian bisa lihat di setiap tanda panah di sini untuk membandingkannya. Nah, supaya lebih mudah pengerjaannya, disarankan untuk kalian mengerjakannya dalam bentuk tabel. Oke, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan pertama kita kali ini. Insya Allah nanti di pertemuan kedua akan Ibu jelaskan mengenai organel-organel sel. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa tugas untuk LK yang pertama dikumpulkan hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 mulai pukul 8 sampai pukul 11. Silakan dikumpulkan di meja Ibu. Silakan nanti ditanyakan ke yang lain gimana meja. Jika ada hal-hal yang belum jelas, nanti kalian bisa tanyakan melalui Japri ke Ibu. Untuk nomor WA-nya silakan ditanyakan ke luar. Terima kasih atas perhatiannya.